di sebuah desa kecil yang asri dan dikelilingi hamparan persawahan. Hijau di bagian selatan, hiduplah seorang pemuda bernama Tajudin, 22 tahun. Desa itu selalu diselimuti kabut tipis setiap pagi. Burung-burung berkicau dari pepohonan bambu dan suara sungai kecil yang mengalir di belakang rumah neneknya menjadi musik alami setiap hari. Tajudin tinggal bersama Nenek Sarni, perempuan tua yang sudah renta tapi berhati lembut. Rumah mereka sederhana, dinding papan mulai rapuh, atap seng yang kadang bocor jika hujan deras, dan halaman kecil yang dipenuhi tanaman obat milik Nenek Sarni sejak ayah dan ibunya berpisah bertahun-tahun lalu. Tajudin dan adiknya Hasan sering tinggal pindah-pindah. Namun akhirnya Tajudin memilih menetap bersama sang nenek. Meskipun hidup pas-pasan, Nenek Sarni selalu berkata, rezeki itu bukan soal besar atau kecil, Din, tapi soal hati yang tetap bersyukur. Ucapan itu melekat dalam benak Tajudin. Hasan, adik satu-satunya, kini mondok di sebuah pesantren yang cukup jauh dari desa. Sejak kecil Hasan ingin belajar agama, dan bagi Tajudin itu adalah impian yang harus ia jaga sekuat tenaga. Namun, biaya pesantren tidaklah kecil. Setiap bulan Tajudin harus mengirim uang untuk kebutuhan adiknya. Biaya bulanan, buku tulis, seragam, hingga uang jajan, agar Hasan tidak sungkan di antara teman-temannya. Itu sebabnya Tajudin bekerja siang dan malam. Setiap pagi, sebelum matahari sepenuhnya muncul, Tajudin sudah berada di kebun karet milik Pak Harto dengan pakaian lusuh dan topi yang sudah berubah warna. Ia menyadap getah karet dari pohon ke pohon. Tangan dan sepatunya sering terciprat lumpur. Keringat bercampur debu menempel di wajahnya. Walau lelah, ia tidak pernah mengeluh. Dalam hati, ia selalu berkata, selama Hasan bisa terus sekolah, capekku masih ringan. Siang hari, biasanya Tajudin melanjutkan membantu di sawah tetangga saat musim tanam atau musim panen. Upahnya tidak banyak, tetapi setiap rupiah baginya sangat berarti. Saat sebagian warga sudah beristirahat, Tajudin baru berganti pekerjaan. Ia berjalan kaki sekitar 20 menit ke gudang beras di pinggir desa untuk bekerja sebagai penjaga malam. Gudang itu remang-remang, hanya diterangi lampu kuning yang menggantung di langit-langit. Tajudin biasa duduk di kursi kayu sambil memeriksa catatan masuk keluar karung beras. Kadang ia menyapu, menata karung, atau sekadar berjaga agar tikus tidak merusak stok. Malam-malam panjang di gudang sering membuatnya mengantuk. Tapi ia bertahan. Tajudin tidak ingin mengecewakan pemilik gudang yang mempercayainya. Suatu sore, ketika Tajudin baru pulang kerja, ia mendapati Nenek Sarni memegang sebuah amplop. Ini dari Hasan, kata sang nenek sambil menyerahkannya. Tajudin membuka surat itu dengan tangan gemetar lelah. Tulisan Hasan rapi. Kak, terima kasih sudah bekerja keras. Hasan janji tidak akan malas. Hasan ingin jadi orang yang bisa membanggakan kakak dan nenek. Doakan Hasan ya. Air mata Tajudin menetes tanpa ia sadari. Ia merasa semua jerih payahnya terbayar lunas hanya dengan kata-kata itu. Setiap malam sebelum tidur, Tajudin suka duduk di tangga rumah, memandangi bintang yang bertaburan di langit desa. Ia membayangkan Hasan lulus dari pesantren, menjadi orang yang bermanfaat.
dan suatu saat bisa membantu nenek menjalani masa tuanya dengan layak. Kadang ia membayangkan memiliki rumah lebih baik, pekerjaan lebih mapan, dan tidak harus bekerja 2 shift setiap hari. Namun ia selalu berkata pada dirinya sendiri, setiap langkah kecilku hari ini akan mengubah hidup adikku di masa depan. Dan dengan keyakinan itu, Tajudin bangun setiap hari sebelum fajar, mengulang ritme hidup yang sama, tanpa mengeluh, tanpa menuntut apa-apa. Karena bagi Tajudin, cinta kepada keluarga adalah tenaga paling kuat yang membuatnya terus berjalan. Hari itu angin desa bertiup lembut, membawa aroma hutan dan tanah basah. Tajudin berdiri di depan rumah neneknya, menunggu seseorang yang sangat ia rindukan. Dari kejauhan, terlihat seorang pemuda bersarung, berwajah teduh, melangkah dengan membawa Al-Quran di dada. Hasan, adiknya. Setelah bertahun-tahun di pondok, akhirnya ia pulang. Senyum lebar merekah di wajah Tajudin, seolah semua lelah kerja siang malam terbayar lunas pada satu momen itu. Tak ada yang menyangka, anak desa sederhana itu kini telah menjadi hafiz. Suaranya merdu, tenang, dan penuh khusyuk saat melantunkan ayat-ayat suci. Setiap orang yang mendengarnya akan terdiam. Hasan sering dipanggil ke berbagai acara besar di kecamatan hingga kabupaten untuk mengikuti lomba dan menjadi karitamu. Nama Hasan perlahan dikenal banyak orang. Namun, ia tetap rendah hati, selalu tersenyum, selalu sopan, selalu ingat siapa yang membiayai setiap langkah pendidikannya. Setiap kali mendengar orang menyebut nama Hasan dengan kagum, mata Tajudin berkaca-kaca. Ia teringat malam-malamnya bekerja hingga larut, siang hari memanggul hasil kebun, dan setiap rupiah disisihkan untuk biaya adik tercintanya. Semua terasa begitu pantas. Ia tak ingin balasan apapun. Melihat Hasan berdiri, percaya diri di panggung besar saja sudah menjadi hadiah paling indah dalam hidupnya. Setelah acara lomba selesai, Hasan berlari turun dari panggung dan langsung memeluk Tajudin. "Bang, semua ini karena abang. Kalau bukan abang, Hasan gak mungkin sampai sini," ucapnya sambil menahan tangis. Tajudin mengusap kepala adiknya sambil tersenyum tipis. "Tidak, kamu sampai sini karena Al-Quran yang memilih kamu. Abang cuma bantu sedikit." 2. Kakak beradik itu berpelukan lama di bawah langit desa yang merah jingga. Sejak hari itu, hidup mereka berdua berubah. Banyak orang mulai datang menawarkan bantuan pendidikan, termasuk beasiswa untuk Hasan, agar bisa melanjutkan ke pesantren tahfidz tingkat tinggi. Tajudin semakin semangat bekerja, bukan karena terpaksa, tapi karena ia ingin masa depan mereka cerah. Meski hidup tanpa ayah dan ibu sejak kecil, mereka membuktikan bahwa kasih sayang bisa tumbuh kuat hanya dari tekad dan pengorbanan. Hari-hari berlalu dan desa kecil itu semakin sering membicarakan dua nama, Tajudin dan Hasan. Bukan karena harta, bukan karena keturunan, tetapi karena ketulusan yang tumbuh dari perjuangan dan doa. Suatu malam, ketika Hasan sedang mempersiapkan diri untuk lomba tingkat provinsi, Tajudin jatuh pingsan sepulang bekerja. Tubuhnya yang selama ini dipaksa kuat ternyata menyimpan kelelahan panjang. Dokter bilang itu bukan penyakit berbahaya, hanya tubuh yang terlalu lama menahan beban tanpa istirahat cukup. Hasan langsung meninggalkan seluruh latihan, memilih duduk di samping ranjang kakaknya di rumah nenek yang sederhana. "Bang, kenapa abang gak bilang kalau capek?" tanya Hasan dengan suara bergetar.
Tajudin hanya tersenyum. Abang takut kalau bilang capek, kamu ikut capek juga. Hasan menangis dalam diam. Keesokan paginya, Hasan meminta izin kepada panitia lomba untuk mundur dari babak final provinsi. Berita itu membuat banyak orang tercengang. Hasan adalah favorit juara, namun Hasan hanya berkata, tidak ada panggung sebesar apapun yang bisa mengalahkan laki-laki yang membesarkan saya. Ia memilih merawat Tajudin, mengompresnya, memasak bubur, membaca Al-Quran dengan suara lembut di samping kakaknya. Ketika Tajudin akhirnya terbangun, ia melihat Hasan tertidur di lantai dengan kepala bersandar di kasur. Al-Quran masih terbuka di dadanya. Tajudin mengusap rambut keriting adiknya perlahan. Hasan, abang tidak lahirkan kamu, tapi abang merasa seperti ayahmu. Hasan langsung terbangun, memeluk kakaknya erat sekali. Dan Hasan akan jadi kaki untuk abang kalau abang lelah, jawabnya sambil menahan tangis. Beberapa hari kemudian, Ustadz dari kabupaten datang ke rumah. Ia membawa kabar besar. Meski Hasan mundur dari final, ia tetap ditawari beasiswa penuh ke pesantren tahfidz terbaik di provinsi karena dedikasi dan akhlaknya yang menyentuh hati banyak orang. Tidak hanya itu, ustaz itu juga menawari Tajudin pekerjaan tetap sebagai penjaga kebun dan logistik di pesantren tersebut, supaya kalian tetap dekat, katanya. Tajudin menunduk, matanya berkaca-kaca. Hasan langsung memeluk kakaknya. Beberapa minggu kemudian, sebelum mereka berangkat ke pesantren baru, Hasan mengajak Tajudin duduk di bawah pohon besar di pinggir desa, tempat mereka sering bercerita waktu kecil. Bang, nanti kalau Hasan jadi kari besar suatu hari, Hasan mau orang pertama yang Hasan panggil ke panggung itu abang, katanya. Tajudin tersenyum, memandang langit yang cerah. Kalau nanti Hasan sudah jadi ustadz, abang cuma minta satu, doakan hati abang tetap kuat, seperti dulu waktu kita nggak punya siapa-siapa. Hasan menggenggam tangan kakaknya. Kita selalu punya satu sama lain, bang. Selalu angin desa berhembus lembut. Dedaunan bergetar seolah mengamini janji dua saudara ini. Di tengah kehidupan sederhana, mereka menemukan sesuatu yang jauh lebih berharga dari apapun. Cinta keluarga yang tak pernah patah meski dihantam badai hidup.